Hai, ketemu lagi nih sama aku. Yuk belajar. Sebelumnya, klik subscribe ya. Klik 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 klik. Dan jangan lupa like. Oke. Jadi, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok adik-adik. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, adik-adik, lihat pada gambar ya. Amati makanan yang terbuat dari singkong berikut ini. Yang pertama, ada apa itu adik-adik? Ada yang tahu? Jadi, pada gambar itu adalah makanan dari olahan singkong seperti ada sate telo, ada combro, combrang, ada keripik telo, dan masih banyak lainnya. Kira-kira apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Coba adik-adik kalian diskusikan ya sama orang tua kalian atau sama teman kalian. Kira-kira apa sih makanan yang dari singkong di sekitar kita? Kalau di tempat ibu, makanan yang terbuat dari singkong yaitu ada bolu dari telo atau singkong, makanan yang viral namanya seperti klepon, lalu ada ini dia kolak dari telo. Selain itu juga ada apa anak kira-kira ini ya, ini namanya getuk lindri. Nah adik-adik, banyak bukan jenis-jenis makanan yang dari telo. Nah sekarang yuk kita membaca singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi adik-adik. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat. Namun, miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak adik-adik. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri, rumahan, hingga pabrik. Jadi, singkong bagi negara Indonesia merupakan makanan pokok adik-adik selain nasi. Nah, selanjutnya yuk kita diskusikan bersama-sama soal yang ada pada buku kita ya adik-adik. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Jadi iya ya, karena singkong kaya akan karbohidrat. Selain itu, di dalam singkong terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, vitamin C, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan hari-hari? Jawabannya, daging umbi singkong untuk digoreng atau direbus, serta tepung tapioka. Daunnya dijadikan sebagai sayuran.
daun dan kulit dijadikan makanan ternak. Untuk makanan sehari-hari juga bisa ya adik-adik, bisa juga untuk bahan baku industri seperti tepung tapioka. Selanjutnya, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Jawabannya yaitu keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, kolak, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Jadi, karena singkong bisa dijadikan mata pencarian adik-adik, mulai dari bentuk usaha kecil seperti berjualan makanan, seperti contoh nomor 3 tadi ya, ada kolak, ada combro, itu kan bisa dijual ya. Selain itu bisa menjadi industri rumahan hingga pabrik penghasil tepung tapioka. Nah, sekarang kita tahu kan banyaknya manfaat singkong. Hayo, siapa yang suka singkong dan siapa yang nggak suka singkong? Mulai sekarang banyakin juga ya makan singkong. Nah, adik-adik, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor kamu. Manfaatnya, pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat per 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa umbi, jalar, tebu, jagung, sorghum, biji, sorghum manis, sorghum aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Yuk, selanjutnya kita belajar menyanyi Maju Tak Gentar. Dalam menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, suasana kita harus senang ya adik-adik, selain itu juga semangat. Yuk kita menyanyikan Maju Tak Gentar. Jangan lupa untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar harus sesuai dengan tinggi rendah nada ya. Oke, yuk bernyanyi. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini. Sampai bertemu dengan kakak di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.